Nah, di sini aku buka terlebih dahulu ya. Bentar, CapCut-nya. Dan di sini aku menggunakan CapCut yang free ya, teman-teman. Oke, udah masuk nih ya. Nah, di sini ya, teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas beberapa cara dulu nih, teman-teman, untuk membuat video. Nah, untuk membuat video, kita itu sebenarnya bisa mengedit foto ya, teman-teman, langsung dari aplikasi CapCut. Nah, teman-teman tinggal edit aja nih fotonya. Terus kalau misalkan teman-teman ingin lebih mudah, teman-teman bisa merekam langsung nih dari fitur yang namanya kamera. Nah, di sini kalau aku buka nih fitur kamera ya. Nah, teman-teman bisa langsung nih menggunakannya. Di sebelah kanan di sini ya, ada yang namanya untuk memutarbalikkan, misalkan teman-teman ingin menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Nah, terus juga di sini ada yang namanya teleprompter ya, teman-teman. Teleprompter ini untuk alat bantu membaca skrip konten kalau teman-teman nggak hafal skripnya. Terus juga di sini masih banyak pengaturan, nanti teman-teman tinggal atur aja ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan udah diatur nih teman-teman, teman-teman tinggal pilih nih mau durasi yang berapa. Nah, kemudian kita tinggal tinggal mulai aja untuk merekam, atau kalau teman-teman ingin menggunakan efek, nah teman-teman juga bisa nih ya menggunakan efek yang udah disediain. Nah, kalau misalkan nih teman-teman tadi ada membuat skrip, nah terus teman-teman itu lupa atau teman-teman itu nggak hafal sama skripnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya teleprompter. Nah, awalnya ya teman-teman, teleprompter di sini itu gratis. Nah, sekarang itu udah berbayar teman-teman. Nah, kalau misalkan aku buka, di sini sebenarnya enak banget teman-teman. Nih, di sini kita bisa nih yang namanya edit script kontennya. Jadi ini memudahkan kita. Kita tinggal copy paste aja nih teksnya nih. Kalau misalkan udah di copy paste ya, nah kita bisa mengatur tingkat kecepatannya nih di logo yang segi 6 ini. Nih, tingkat kecepatannya bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Terus juga ukuran teksnya itu bisa diperbesar maupun diperkecil seperti ini. Untuk warnanya itu banyak teman-teman, tinggal dipilih aja. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan fitur untuk membuat video langsung di CapCut ya. Nah, kita mulai ya teman-teman dari awal banget. Di sini, kalau misalkan teman-teman ingin memulai project baru, nah teman-teman harus membuka yang namanya project baru terlebih dahulu ini. Kalau kita pilih, nah kita pilih nih, mau folder mana yang mau kita masukin videonya. Misalkan di sini aku masukin ya, ini dia bahan video di folder ini, dan kita bisa memasukkan beberapa video teman-teman. Misalkan di sini kita mau memasukin lebih dari 5 video pun bisa. Nah, di sini aku pilih ya beberapa video. Oke, kalau udah, tinggal kita tambah aja nih. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam pengeditan aplikasi CapCut-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu nih. Untuk settingan untuk menyimpan video kita. Yang pertama itu ada yang tulisannya 1080 pixel ya teman-teman di sebelah ekspor. Nah, kalau kita pilih, nah ini akan muncul yang namanya resolusi. Nah, untuk teman-teman biar hasilnya memuaskan atau kualitasnya bagus, nah teman-teman bisa setting resolusi di angka 1080 pixel sampai 4K. Nah, itu kalau teman-teman
handphonenya mendukung sampai 4K, saran aku lebih baik di 4K. Seperti itu. Tapi minimal banget di 1080. Nah, untuk tingkat bingkai itu saran aku minimal banget di angka 30. Tapi kalau mau lebih maksimal, bisa kita atur di angka 50 atau 60. Seperti itu. Nah, untuk laju bit, kita tinggal pilih mau yang direkomendasikan atau yang tinggi ya. Ini sesuai kebutuhan aja. Nah, yang paling penting nih, kita bisa melihat perkiraan ukuran file kita saat mengedit video, teman-teman. Nah, di sini nih contohnya itu ada 242 MB. Nah, teman-teman harus mengkosongkan memori handphone pada handphone teman-teman saat ingin mengekspor video. Nah, kalau udah disetting ya semuanya nih di sini, teman-teman tinggal pilih yang namanya ekspor. Kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan video, kita tinggal pilih ekspor. Secara otomatis, ini videonya akan tersimpan ke dalam galeri handphone kita. Nah, di sini kalau misalkan udah selesai, itu akan ada di galeri handphone kita ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya layar preview. Nah, layar preview ini kalau misalkan kita ingin melihat hasil editan kita nih ya, kita tinggal geser aja mau di bagian mana untuk melihatnya. Nah, di bagian kiri, di atas durasi ya, ini untuk memperbesar dan memperkecil video kita. Misalkan kita ingin memperbesar, nah teman-teman ingin mengedit video di durasi misalkan 27 detik nih ya. Nah, teman-teman tinggal kecilkan aja. Di sebelah kanan ini kita kecilkan. Secara otomatis dia akan ada di detik ke-27. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada garis putih. Nah, ini di 27. Nah, durasinya juga di detik 27. Kalau untuk memutar dan menghentikan video, teman-teman tinggal pilih aja nih yang gambar segitiga ini. Nah, seperti ini. Terus, kalau misalkan teman-teman ada kesalahan saat mengedit video, teman-teman tinggal pilih aja nih undo redo. Nanti dia secara otomatis akan kembali ke video sebelumnya. Nah, oke, kita mulai aja ya ke timeline. Nah, timeline di sini teman-teman, kita bisa lihat di sini ada yang namanya bisukan audio clip. Kalau kita aktifkan nih, secara otomatis ya teman-teman, seluruh video kita itu akan dimatikan suaranya. Tapi kalau masih membutuhkan audionya, tinggal aktifkan aja lagi. Nah, secara otomatis akan dibunyikan suaranya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sampul ya. Nah, kita bisa nih yang namanya memilih sampul video kita sesuai yang kita inginkan. Kita pilih sampul. Kita bisa nih pilih sampulnya dari video atau dari galeri handphone kita. Kalau misalkan dari galeri, itu tinggal pilih dari album aja. Kalau mau menggunakan template, nah teman-teman pilih gunakan template. Nah, di sini banyak nih udah disediain ya. Terus, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan teks, nah itu juga bisa. Tinggal tambahkan aja teksnya. Tinggal teman-teman tulis teksnya. Nanti teman-teman tinggal edit nih, kayak font, terus juga gaya teksnya mau seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu untuk sampul. Selanjutnya, di sini, kalau teman-teman bisa lihat, di antara dua video ini ya teman-teman, nah, ini itu ada kayak putih kotak. Nah, ini tujuannya untuk menambahkan transisi. Kalau kita pilih ya, di sini kita pilih, nah secara otomatis nanti akan muncul nih transisi-transisi yang udah disediain dari CapCut. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, kalau transisi itu misalkan di sini aku pilih salah satu ya, yang silau. Nah, nanti dia akan ada cahayanya seperti itu. Tinggal adjust aja nih, mau berapa durasinya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, di sini,
juga ada nih kalau misalkan teman-teman mau menambahkan lagi nih videonya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja nih yang tanda plus di sebelah kanan. Nah, ini tinggal teman-teman pilih, kan dia akan menuju ke dalam folder handphone kita. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, mau yang mana videonya yang mau ditambahin. Nah, selanjutnya ini ada namanya tambahkan audio. Nah, tambahkan audio di sini kalau kita pilih, ini akan ada fitur-fitur yang berkaitan dengan audio. Nah, ini sama ya teman-teman, sama fitur audio yang di sini nih. Nah, audio ini, itu sama. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini banyak kesamaannya. Kita langsung aja nih ke fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut ya, untuk yang paling bawah. Nah, di sini itu berhubung banyak banget fiturnya teman-teman. Kalau misalkan nanti kecepatan, bisa teman-teman putar ulang di zoom-nya. Oke, kita mulai dari yang namanya fitur edit. Nah, kita lihat, kita pilih fitur edit. Nanti di dalamnya itu akan banyak banget fitur-fitur yang disediain dari fitur edit ini ya. Nah, ini banyak banget ya, kita bisa gunain. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya fitur bagi. Nah, kalau kita gesernya videonya, kita misalkan ingin memotong video kita tinggal pilih yang namanya bagi aja. Ini kita tinggal bagi, secara otomatis video kita akan terpotong. Nah, akan menjadi 2 bagian. Terus misalkan teman-teman ingin memotong di bagian awal, tinggal geser timeline-nya. Terus teman-teman tinggal pilih fitur bagi ini. Secara otomatis akan terpotong videonya. Seperti itu. Nah, ini akan terpotong ya teman-teman. Nah, itu untuk yang namanya fitur bagi. Yang kedua, itu ada yang namanya kecepatan. Nah, kecepatan di sini kita bisa tentukan mau yang normal atau menggunakan kurva. Kalau kita pilih normal, ini kita udah ditetapkan sama CapCut-nya ya, tinggal pilih aja nih, mau 2 kali speed kecepatannya, 4 kali speed, dan sebagainya. Misalkan teman-teman ingin mempercepat videonya, teman-teman tinggal geser aja nih ke sebelah kanan. Nah, misalkan ini jadi 2 kali speed ya, secara otomatis nih, video yang awalnya 10 detik, menjadi 5 detik aja. Seperti itu. Kalau ke kanan itu, dia mempercepat. Nah, kalau ke kiri ya teman-teman, itu memperlambat video. Nah, seperti ini kalau kita ke kiri. Nah, secara otomatis, yang videonya awalnya 10 detik, menjadi 20 detik. Kalau di 1 kali ya teman-teman ini, nah ini itu normal kecepatan videonya ya. Nah, kemudian kalau menggunakan kurva, kita bisa memilih template-nya. Nah, ini tinggal dipilih aja ya. Atau kalau mau custom itu juga bisa. Kita tinggal custom ya teman-teman. Di sini kita custom, edit. Nanti ada beberapa lingkaran nih. Teman-teman bisa atur aja. Kalau misalkan lingkarannya kita tarik ke atas, nah di sini kita ke atas ya. Nah, secara otomatis nanti videonya akan mempercepat. Kalau ke bawah, itu memperlambat ya. Nah, kalau di tengah seperti ini teman-teman, nah kalau di tengah ini itu normal. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalkan ke atas mempercepat, kalau ke bawah itu memperlambat, kalau di tengah itu normal kecepatannya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada efek-efek kecepatannya. Nah, tapi ini kebanyakan pro ya teman-teman. Teman-teman bisa akses kalau menggunakan CapCut yang pro. Nah, kemudian di sini ada yang namanya animasi. Nah, di sini kita bisa tambahin nih animasi. Kalau animasi masuk, itu ada di awal durasi, teman-teman. Kalau
di animasi keluar ada di akhir durasi. Misalkan kita mau di animasi masuk ya, kita pilih misalkan, nah ini yang terbesar ya, kita pilih, terus tinggal atur nih durasinya mau berapa. Nah kan akan ada animasinya. Kalau keluar itu di akhir durasi. Misalkan di sini aku pilih sebentar. Nah, misalkan yang geser ya. Nah, ini di akhir durasi. Nah, secara otomatis dia akan bergeser seperti ini, teman-teman. Tinggal adjust aja nih, mau berapa durasi animasinya. Kalau di kombinasi efek animasi, itu kita bisa tentukan di tengah, sampai di depan, sama di belakang. Seperti itu. Nah, selanjutnya, setelah animasi, itu ada yang namanya efek. Nah, efek di sini ada dua, teman-teman. Itu ada efek yang ada di menu edit sama yang di menu utama. Nah, bedanya kalau yang di menu edit ini, itu akan ter-apply langsung, teman-teman, ke videonya. Nah, misalkan ya, aku pilih efek. Nah, di sini ada yang namanya efek video. Nah, kalau efek video di sini, itu dia, kita misalkan pilih ya, salah satu nih yang hitam putih ini ya, flash. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita tinggal checklist. Nah, ini akan ter-apply langsung ke videonya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, akan ada nama, efek videonya. Kalau di menu efek yang di utama, nah kalau di utama ini, kalau misalkan kita pilih efek ya, misalkan aku pilih salah satu efek, itu akan muncul di durasi efeknya nih. Bedanya di sini. Munculnya di durasi overlay-nya. Nah, di lapisan overlay-nya dia akan muncul durasi efek. Nah, di sini kita bisa tentuin mau di bagian mana kita bisa atau kita mau menggunakan efek tersebut. Seperti itu. Kalau yang di menu edit tadi, itu dia akan ter-apply langsung ke video. Kalau di menu utama efeknya, itu akan muncul durasi efeknya ya, di lapisan overlay. Nah, itu bedanya ya. Nah, untuk efek tubuh, teman-teman tinggal pilih aja. Misalkan di sini aku pilih yang clone ya. Nah, aku pilih yang misalnya kembaran seperti ini. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Efeknya. Nah, seperti itu. Nah, sebentar, ini aku hapus dulu. Ini kalau aku pilih tadi efek tubuh. Nah, ini kita pilih clone, terus juga pilih kembaran. Nah, secara otomatis dia akan ter-apply langsung. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah efek, itu ada yang namanya gaya. Nah, di sini ya, kalau misalkan kita pilih, sebentar. Kalau gaya itu, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan efek ya, efeknya tapi hanya ada 3, teman-teman. Bentar, nah ini aku hapus dulu. Oke, selanjutnya, kita pilih edit. Nah, ini ada hapus. Kalau misalkan teman-teman ingin menghapus video teman-teman, tinggal hapus saja. Nah, di sini ada 3 fitur nih teman-teman yang menggunakan CapCut Pro, jadi kita nggak bisa akses. Kalau misalkan untuk sempurnakan suara, ini kita kalau ingin membersihkan yang namanya noise pada suara kita. Tapi tenang aja, kita juga bisa menggunakan yang free ya teman-teman, namanya tinggal aktifkan ukurannya kebisingan. Nah, kalau penerjemahan video di sini, itu kita bisa menerjemahkan video kayak misalkan teman-teman lagi ngomong bahasa Indonesia mau diubah ke bahasa Inggris. Nah, itu bisa. Nah, tapi kita harus aksesnya memasukkan atau login dulu nih ke emailnya dan menggunakan fitur yang pro. Nah, kalau pisah suara nih, kita bisa memisahkan antara vokal maupun instrumen pada audio tersebut.
Nah, jadi ini kita akses menggunakan fitur CapCut yang Pro ya. Nah, kemudian ada yang namanya retouch. Nah, retouch di sini misalkan aku mau menggunakan yang ini nih. Retouch-nya kita pilih retouch. Nah, kemudian kita bisa nih mengatur wajah dan tubuh kita. Misalkan kita pilih wajah. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan ingin wajah teman-teman halus, teman-teman tinggal atur aja. Di sini kita bisa atur secara manual ya. Teman-teman bisa lihat bagian dahinya itu terlihat lebih halus. Terus kalau misalkan ingin mencerahkan itu juga bisa. Nah, jadi teman-teman bisa explore langsung nanti ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan fitur ini. Nah, kalau udah tinggal kita checklist saja. Untuk tubuh ya, kita juga bisa. Misalkan kita mau menggunakan video yang ini. Kita tinggal pilih tubuh. Nah, misalkan aku mau mengatur kaki biar terlihat lebih tinggi. Nah, ini bisa. Nah, teman-teman bisa lihat bagian kakinya akan terlihat lebih jenjang dan sebagainya ya. Nah, ini bisa teman-teman explore juga ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nih mencerahkan kulitnya, terus juga memperhalus kulit kita. Seperti itu. Kemudian, itu ada namanya fitur sebentar. Nah, pelacakan kamera. Nah, pelacakan kamera ini digunakan kalau kita menggunakan fitur yang CapCut Pro ya. Nah, seperti AI sama pelacakan kamera ini. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan. Mau men-tracking atau mau melacak bagian apa. Misalkan wajah, tubuh, dan sebagainya. Ntar akan ke tracking. Nah, volume. Kita bisa nih mengatur volume sesuai keinginan kita. Misalkan di video ini, aku mau atur atau untuk memperbesar videonya, audionya itu di angka 1000. Terus di video ini, aku mau atur audionya itu di angka 200 nih misalkan ya. Nah, itu bisa. Jadi, bisa kita sesuaikan atau bisa kita atur satu persatu audionya. Kalau transformasi, kita bisa memutar video kita. Nah, seperti ini. Atau kita ingin mencerminkan suatu objek itu juga bisa. Nah, sebentar main transformasi. Nah, kalau kita ingin mencerminkan, tinggal pilih aja cermin ya. Nah, objeknya akan berlawanan arah. Terus kalau misalkan ingin merubah ukuran, nah itu bisa. Nah, teman-teman tinggal pilih nih ukurannya mau di yang mana. Bisa di TikTok, YouTube, maupun Instagram. Nah, bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya, itu ada namanya ubah bingkai otomatis. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah rasio langsung ya. Jadi, tinggal ke tracking. Di sini ada yang namanya sesuaikan. Nah, sesuaikan di sini ya teman-teman. Misalkan kita ingin mengatur tingkat kecerahan video kita. Tinggal diatur aja kecerahannya. Nah, kita besarkan atau kita atur secara manual. Nah, fitur sesuaikan sama filter itu ada di dua menu. Yang pertama ada di menu edit, yang kedua ada di menu utama. Sama kayak tadi ya teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan fitur sesuaikan, yang di fitur edit seperti ini, secara otomatis nih kalau kita klik checklistnya, nah dia akan ter-apply langsung nih ke dalam videonya langsung, fitur sesuaikannya tersebut. Tapi kalau kita menggunakan menu yang utama ya, misalkan nih, aku pakai menu utama, sesuaikan, kita pilih nih. Ini kita pilih, misalkan kita mau mengatur tingkat saturasinya ya. Nah, kita perbesar saturasinya, kita checklist. Nah, secara otomatis akan ada durasi sesuaikannya.
Seperti itu. Nah, jadi teman-teman tinggal atur aja durasi sesuaikannya ini mau sampai mana. Ini bisa ya, di semua video tinggal ditarik aja. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan di fitur utama ya, kalau di fitur utama, teman-teman, di sini ini fitur utama itu ada di lapisan overlay-nya. Tapi kalau di fitur edit, itu akan ter-apply langsung di videonya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kualitas video. Nah, kalau kualitas video, kita bisa menggunakan fitur ini untuk menjernihkan video kita. Tapi sayangnya di sini harus menggunakan CapCut yang Pro, teman-teman. Misalkan nih teman-teman ingin menghilangkan noise pada gambar teman-teman atau pada video teman-teman, itu tinggal aktifkan aja nih, kurangi noise pada gambar atau video. Nah, tinggal pilih mau di lemah atau kuat. Nah, terus kalau misalkan mau meningkatkan kualitas gambar atau video, pilih nih kualitas gambar atau video. Pilih nih mau yang di HD atau mau di UHD atau 4K. Nah, seperti itu. Nah, ini oke banget kalau misalkan teman-teman menggunakan CapCut yang Pro ya. Selanjutnya, itu ada yang namanya filter. Nah, filter di sini ya teman-teman, ada di dua menu juga. Menu utama sama menu edit. Nah, ini yang di menu edit ya. Nah, kalau kita pilih nih, kalau di menu edit filternya, nah dia akan ter-apply langsung kalau kita pilih, misalkan aku pilih yang rendah hati. Atur tingkat adjustment-nya mau seberapa, kemudian kita checklist. Nah, itu akan langsung ter-apply teman-teman ke dalam video kita. Tapi kalau di menu utama nih, misalkan di sini aku ambil dulu. Nah, kalau di menu utama ya, nih aku kembalikan di menu utama. Nah, kita cari yang namanya filter. Nah, ini filter ya. Kita pilih. Misalkan aku pilih salah satu nih filternya. Pilih, terus kita adjust nih mau di angka berapa. Kalau udah tinggal di checklist. Nah, secara otomatis dia akan ada durasi filter. Nah, durasi filternya akan ada di lapisan overlay ini. Kita tinggal tarik aja mau sampai mana filternya itu ada di beberapa video misalkan. Nah, tinggal tarik aja seperti ini. Nah, jadi yang ada warna ungu-ungunya ini akan ada filternya. Kalau nggak ada, itu tidak akan ada filternya. Seperti itu ya perbedaannya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita dari fitur sesuaikan filter, nah hapus latar belakang. Nah, misalkan di sini aku mau menghapus latar belakang ini deh. Ini kita pilih hapus latar belakang. Sebentar, nah ini ya. Kita pilih nih. Nah, di sini teman-teman, dulu itu sebelum ini penghapusan otomatis itu gratis ya, atau free. Sekarang udah berbayar teman-teman, atau udah pro. Nah, kalau kita pilih ini penghapusan otomatis, secara otomatis nih, teman-teman bisa lihat, akan terhapus nih background-nya. Seperti itu. Dibanding kita menggunakan yang namanya penghapusan khusus nih. Kalau misalkan aku mau pilih penghapusan khusus pakai video yang ini nih, kita ke hapus latar belakang lagi, terus kita pilih penghapusan khusus. Nah, ini harus menggunakan yang manual. Nah, kita tinggal seleksi. Misalkan aku ingin menghapus background-nya ya. Nah, yaudah aku tinggal pilih aja, atau kita tinggal seleksi aja iPad-nya. Nah, di sini aku seleksi iPad-nya aja ya. Kalau misalkan kurang rapi, maaf ya teman-teman. Ini hanya contoh.
Nah, kalau udah, tinggal checklist nih. Secara otomatis, nah, teman-teman bisa lihat ya, videonya akan terhapus. Nah, itu kalau menggunakan yang manual. Seperti itu. Terus kalau kunci chroma, itu kalau teman-teman menggunakan layar background green screen. Kayak warna hijau backgroundnya atau warna biru. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya kunci chroma. Nah, di situ ya kunci chroma, hapus latar belakang, kunci chroma. Nah, di sini kita seleksi nih. Warnanya kita seleksi nih, yang di buletan ini kita arahkan ke warna hijau. Atur intensitasnya teman-teman. Dan bayangannya sesuaikan. Sampai hijaunya itu terlihat hilang. Nah, kalau udah tinggal checklist. Secara otomatis akan terhapus nih videonya. Nah, itu kalau hapus latar belakang ya. Nah, kalau tambah cahaya ini kita bisa menambah lighting pada video kita. Nah, berhubung di sini berhubung di sini kalau kita nggak bisa menggunakannya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada yang namanya overlay. Nah, fitur overlay di sini ya, kalau kita pilih nih teman-teman, misalkan nih, di sini aku mau jelasin dulu. Overlay itu adalah lapisan atau layer ya teman-teman. Jadi kita bisa mengedit beberapa video atau menggabungkan beberapa video dalam satu frame teman-teman. Nah, di sini kan ada di menu atau ada di track utama ya videonya. Kalau kita jadiin overlay, secara otomatis dia akan di lapisan overlay nih videonya. Nah, ini menu utama atau track utama. Ini yang paling atas ya. Nah, yang ini adalah lapisan overlay-nya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengedit atau menggabungkan video dalam satu frame. Nah, frame itu ini. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa video. Seperti itu. Sama ya teman-teman, kalau misalkan kita ingin menggunakan overlay di menu utama. Nah, misalkan ya, aku pakai overlay di menu utama. Yang tadi itu di menu edit ya. Kalau ini di menu utamanya overlay-nya. Kita tinggal tambahkan overlay. Pilih deh videonya. Nah, nanti akan muncul di lapisan overlay videonya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini menu atau track utama yang paling atas. Nah, pemandangan ini berada di lapisan overlay. Jadi saling menumpuk ya. Karena apa? Karena kita mengedit atau ingin menggabungkan videonya dalam satu frame. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah overlay di sini kita ada yang namanya tutupi, nanti kita akan bahas ya di akhir durasi teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tinggal pilih aja nih duplikat itu untuk mengcopy video, kita pilih nih. Secara otomatis akan ada 2 videonya. Nah, kalau ganti ya tadi, misalkan kita ingin mengganti video nih. Tinggal kita ganti aja nih mau yang mana videonya. Tinggal pilih. Nah, seperti itu. Kalau ekstrak audio, itu memisahkan antara audio dan video. Misalkan ini kan ada audionya teman-teman, videonya nih. Sebentar, aku potong dulu biar nggak kepanjangan. Nah, di sini ada yang namanya ekstrak audio. Nah, ekstrak audio sebentar. Nah, ini untuk memisahkan antara video dan audio. Kita pilih. Secara otomatis nih, teman-teman bisa lihat video dan audionya itu akan terpisah. Nah, kita bisa nih menarik aja, tinggal tarik aja nih audionya mau ditaruh di mana. Seperti itu. Kalau misalnya kita hanya ingin menggunakan audionya aja nih, kita tinggal hapus videonya. Tapi kalau misalkan kita ingin menggunakan videonya aja,
kita tinggal hapus audionya nih. Seperti ini, kita tinggal hapus. Nah, seperti itu ya. Itu untuk ekstrak audio. Kemudian, itu ada namanya sebentar, stabilkan. Nah, misalkan kita ingin menstabilkan video kita. Ini kan ada orang yang sedang berjalan ya. Atau berlari lah. Nah, kita tinggal stabilkan aja teman-teman. Kalau mau lebih smooth. Nah, kita stabilkan. Nanti guncangan pada video tersebut akan diminimalisir. Tinggal pilih aja direkomendasi atau terstabil ya. Nah, kalau kita putar ya teman-teman. Sebentar. Nah, kalau kita putar, nah dia akan lebih stabil teman-teman. Nah, itu kalau menggunakan fitur stabilkan. Kalau opacitas di sini, kalau kita pilih, nah ini untuk meredupkan atau menerangkan cahaya pada video kita. Terus juga ada putar mundur. Kalau kita pilih putar mundur, yang tadinya video ini berjalan ke depan, jadi berbalik ke belakang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini karena cukup lama untuk menerapkannya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu ada namanya fitur beku teman-teman. Kalau misalkan aku pilih fitur bekukan, secara otomatis nih, yang awalnya videonya berjalan, bentar, berputar, berjalan seperti ini, akan terhenti sejenak, dan akan jalan lagi. Nah, teman-teman bisa membuat video kreatif menggunakan fitur bekukan tersebut. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya efek audio nih. Kalau misalkan teman-teman tadi kan punya video yang ada audionya nih ya, seperti ini. Teman-teman bisa nih menggunakan karakter suara lain. Kita tinggal ganti-ganti aja. Nih, misalkan karakter suara. Mau cewek, mau cowok, dan sebagainya, itu bisa. Seperti itu. Untuk kurangi kebisingan, nah ini yang tadi teman-teman. Untuk untuk kalau kita aktifkan, ini noise-nya akan mati atau akan hilang ya teman-teman pada audio kita. Artinya aktifkan aja. Nah, nanti akan ter-apply langsung pada videonya. Kalau irama di sini, kita lihat ya. Misalkan kita mau menambahkan dulu nih, mau menambahkan musik terlebih dahulu, misalkan sebentar. Nah, di sini misalkan kita mau menambahkan musik. Nah, kita ingin atur tingkat iramanya, itu juga bisa. Atau ketukannya lah ya istilahnya. Kita tinggal atur secara otomatis nih ya, hasilkan otomatis atau manual. Jadi kita tinggal tambahkan ketukannya, ntar akan muncul nih kuning titik-titik seperti ini. Geser lagi misalnya, tambahkan lagi iramanya. Seperti itu. Kalau udah nih, kita tinggal checklist. Nanti di timeline ini akan ada nih audionya titik-titik yang warna kuning tadi. Nah, kita tinggal sesuaikan aja nih sama videonya. Misalkan mau sampai sini nih, di titik kuning pertama. Nah, kita tinggal potong aja videonya, tinggal hapus. Nah, itu kalau misalkan ingin menyamakan durasi video sama audio. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita ke yang namanya fitur audio ya, teman-teman. Nah, audio di sini kalau kita pilih, kita bisa memasukkan audio nih ya, pilih suara. Mau yang udah disediain dari CapCut langsung ya, tadi kita udah coba, atau dari galeri handphone. Misalkan dari galeri handphone ya, aku pilih yang penyimpanan, pilih dari perangkat. Nah, di sini aku pilih salah satu, misalkan ini ya, kita tambah. Secara otomatis dia akan masuk ke dalam pengeditan aplikasi CapCut ini.
Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan pengen dipotong, tinggal bagi aja. Seperti itu. Nah, itu untuk memasukkan audio. Kalau di sini juga bisa men-checking mengenai audio yang terkena copyright. Itu juga bisa nih pakai hak cipta. Nah, efek suara, kita bisa nih menambahkan efek-efek suara yang udah disediain dari aplikasi CapCut. Tinggal ditambah aja teman-teman. Terus juga kita bisa ekstrak audio kita. Misalkan aku ekstrak ya dari video yang ada audionya nih. Nah, misalkan aku pilih yang ini kan ada audionya nih. Teman-teman bisa lihat nih, ini videonya itu seperti ini teman-teman. Gambarnya. Nah, misalkan aku tuh kecil, aku pilih. Nanti yang masuk ke dalam pengeditan itu hanya audionya aja nih kalau kita pilih. Ekstrak audionya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Hanya audionya aja yang masuk. Videonya tidak akan masuk ke dalam pengeditan CapCut-nya. Nah, itu kalau ekstrak. Kalau rekam, kita bisa merekam suara kita langsung di aplikasi CapCut ya. Kita tinggal pilih rekam. Nah, tinggal pilih nih yang ada gambar mikrofonnya. Nah, ntar kita tinggal berbicara aja secara otomatis nih kalau kita stop, terus kita checklist. Nah, rekaman akan tersimpan. Seperti itu kalau audio. Selanjutnya, itu ada namanya teks. Kita bisa menambahkan teks nih teman-teman. Misalkan kita mau tambahkan teks. Nah, misalkan di sini aku tambahin ya, halo teksnya. Terus kita mau menggunakan template, itu bisa nih, tinggal teman-teman pilih salah satu template-nya ya. Bentar, ini emang cukup lama kalau misalkan kita menggunakan template ya teman-teman. Lalu dia akan ter-apply. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin edit secara manual, itu juga bisa. Misalkan di sini ada font nih, kita tinggal ubah fontnya mau yang apa. Misalkan aku mau yang Sofia. Nah, terus juga kita bisa ubah style atau gaya pada teks kita. Kita pilih gaya. Misalkan kita mau pilih template-template nih, udah disediain. Sebentar, di sini kita besar sedikit. Nah, tinggal teman-teman pilih mau yang mana template-nya. Atau kalau misalkan kita mau edit secara manual, tinggal pilih aja nih mau yang mana. Ini ada warnanya. Terus juga di sini ada yang namanya coretan ya. Ini untuk mempertebal pinggiran teks atau garis teks ya. Misalkan di sini aku mau warna kuning garis teksnya. Nah, secara otomatis akan warna kuning. Tinggal tebalkan atau tipiskan. Seperti itu. Kemudian itu ada yang namanya bersinar. Kalau bersinar di sini kita pilih yang gratis misalkan. Pilih misalkan mau yang warna merah nih ya. Otomatis akan ada sinar merahnya no. Tinggal kita atur intensitasnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya akan ada pinggiran merah. Rentangnya mau seberapa juga bisa. Nah, seperti itu. Terus kalau teman-teman ingin menambahkan latar belakang teks, itu juga bisa. Tinggal tambah aja nih, pilih salah satu latar belakang. Nah, pilih salah satu deh. Terus kita pilih mau warna apa. Kan mau warna orange. Nah, secara otomatis nanti dia akan ter-apply. Untuk opasitasnya bisa disesuaikan juga. Nah, seperti ini jadi transparan misalkan. Atau mau ada radius sudutnya nih ya. Melengkung atau 90 derajat. Nah, jadi teman-teman bisa ekspor nih. Terus kita bisa menambahkan efek-efek ya.
Nah, efek-efek ini tadi yang disediain di CapCut-nya langsung. Misalkan aku pilih, nah, terus kita bisa juga menggunakan animasi. Kayak tadi nih, animasi masuk dan animasi keluar. Misalkan animasi masuknya aku membuang ini ya. Terus aku atur durasinya. Terus aku misalkan mau ada animasi keluarnya, tinggal pilih animasi keluarnya yang memantul. Nah, seperti ini, tinggal atur durasinya. Kalau udah, tinggal checklist. Nanti di teksnya ini akan ada teks masuk dan teks keluar. Seperti itu. Itu kalau menggunakan teks. Nah, overlay tadi udah, yang overlay utama tadi udah teman-teman, tinggal tambahin lagi nih, nanti akan ada di lapisan overlay. Efek juga udah nih ya, yang tadi yang perbedaan antara efek yang ada di menu utama sama di menu edit. Kalau menu utama akan ada durasi efeknya nih di lapisan overlay sini. Terus kalau keterangan, nah keterangan di sini misalkan kita ingin menambahkan subtitle pada video kita pilih keterangan. Nah, kita pilih nih bahasanya ya, kita kan ini bahasa Indonesia. Terus videonya, nah videonya tinggal kita pilih nih, apakah kan ini audionya dari video. Nah, ini kita pilih, terus kita pilih hasilkan. Kita tunggu. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Secara otomatis, itu akan muncul nih teman-teman, subtitlenya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet yang namanya menambahkan subtitle secara manual. Nah, kita tinggal pilih gaya misalkan ya. Nah, di sini ada template nih. Misalkan aku maunya per kata. Nah, ini ada per kata ya. Aku pilih satu per kata. Nah, ini misalkan ya, warna putih. Nah, secara otomatis, kalau kita putar, dia akan berkata seperti ini. Subtitlenya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk subtitle, teman-teman. Selanjutnya, itu ada namanya rasio aspek. Nah, rasio aspek di sini, kita bisa mengubah nih rasio aspeknya. Jadi, untuk TikTok, YouTube, nah teman-teman bisa disesuaikan nih ya kebutuhannya. Kalau udah tinggal di checklist. Nah, untuk yang filter sama sesuaikan tadi, udah aku bahas ya teman-teman. Itu sama. Filter dan sesuaikan kalau di menu utama, akan ada durasi filter sama durasi sesuaikannya. Nah, kalau stiker, kita bisa menambahkan stiker-stiker yang ada di aplikasi CapCut nih. Mau gratis ataupun berbayar. Nah, untuk latar belakang, misalkan aku mau mengubah latar belakang ini ya. Kita pilih. Kita bisa menggunakan warna, misalkan putih, hitam, kuning, dan sebagainya. Terus kita juga bisa menggunakan gambar yang disediain dari CapCut-nya. Pilih nih, tinggal pilih aja mau yang mana. Atau kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan background dari galeri handphone. Nah, tinggal pilih nih, galeri, pilih fotonya. Nah, misalkan pilih ya foto. Nah, ntar dia akan ter-apply teman-teman. Seperti itu. Nah, itu untuk yang namanya latar belakang. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya keyframe. Nah, keyframe di sini teman-teman, kalau kita pilih, itu kan tidak ada ya, kalau misalkan kita lihat ini tidak ada yang namanya keyframe. Caranya memunculkan keyframe, yang pertama, kita harus klik terlebih dahulu nih videonya. Kita pilih videonya. Secara otomatis, itu akan ada yang namanya
keyframe nih muncul sebelah Androido. Nah, misalkan di sini aku contohin, aku mau bikin zoom in atau zoom out ya. Nah, ini kan videonya hanya diam ya objeknya. Jadi keyframe itu adalah kita bisa menganimasikan objek yang awalnya diam atau tidak bergerak menjadi bergerak teman-teman, atau menjadi animasi seperti itu. Seperti ini nih, ini kan tidak ada pergerakan sama sekali. Kita bisa bikin animasi pada video ini. Misalkan aku mau zoom in. Nah, di durasi awal kita tambahkan keyframe terlebih dahulu. Kemudian kita geser nih timeline-nya. Nah, di durasi yang ada garis putihnya ini teman-teman, aku mau perbesar karena ini aku ingin bikin zoom in ya. Ini aku perbesar seperti ini. Nah, secara otomatis nanti akan muncul nih teman-teman keyframe keduanya. Jadi kita nggak perlu tambahkan keyframe lagi di keyframe kedua, karena secara otomatis akan muncul seperti itu. Nah, kalau kita putar ya teman-teman, nah dia akan ada pergerakan seperti ini, zoom in seperti ini, ya seperti ini ya. Kalau mau lebih halus teman-teman bisa menggunakan yang namanya grafik atau kurva. Kita pilih grafik. Nah, teman-teman tinggal atur nih mau yang mana. Misalkan aku pilih salah satu nih yang masuk satu. Yang keluar satu, yang masuk satu. Nah, kita pilih. Dia akan lebih smooth teman-teman kalau menggunakan grafik tersebut. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin menghapus keyframe. Nah, itu gimana caranya? Nah, kan kalau tadi ya teman-teman, kalau mau menambah keyframe, itu kan pasti ada yang namanya tambah nih ya, keyframe-nya tambah. Kalau ingin menghapus, kita arahkan nih garis lurusnya, garis putihnya ke keyframe ini sampai berwarna merah keyframe-nya. Nah, seperti ini ya, kita tarik. Nah, kita samakan. Nah, kan akan berubah nih keyframe-nya, berubah jadi merah. Tinggal kita pilih aja nih keyframe minusnya. Kalau keyframe minus, artinya itu menghapus keyframe. Seperti itu, kita pilih, secara otomatis akan terhapus. Geser lagi, arahkan sampai keyframe-nya berubah menjadi warna merah. Kalau udah, tinggal pilih keyframe minusnya. Nah, secara otomatis akan terhapus. Oke, jadi itu ya teman-teman, semua fiturnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih mengenai fitur tutupi juga, terus juga keyframe juga, dan overlay secara bersamaan. Nah, ini kalau misalkan seperti studi kasus ya teman-teman, contohnya ya. Bentar. Oh, kok nggak muncul ya? Sebentar teman-teman. Zoom-nya keluar sebentar teman-teman. Sebentar aku lagi menghubungkan dulu. Sebentar teman-teman. Kok lama ya? Sebentar teman-teman ya. Nah, oke. Aku share screen dulu.
Udah muncul ya? Nah, oke. Kita ke CapCut lagi. Oke, kita akan bikin studi kasus nih teman-teman. Bikin video kreatif menggunakan 3 fitur. Ada overlay, ada tutupi, dan juga ada keyframe. Nah, tutupi di sini kita akan praktek langsung di sini teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya video running text. Nah, running text itu jadi seperti teksnya muncul mengikuti objek. Seperti itu, kurang lebih. Nah, di sini aku tambahkan project baru terlebih dahulu ya. Terus aku masukin salah satu video, sebentar. Nah, ini misalkan aku mau masukin video ini ya. Orang yang sedang berjalan tadi. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan atau menambahkan teks terlebih dahulu. Kita pilih fitur teks. Kita tambahkan teks. Misalkan di sini aku mau tulis walking ya, teman-teman. Terus aku perbesar teksnya seperti ini. Di sini kita bisa yang namanya mengedit ya, atau mengubah jenis font, template, dan sebagainya. Nah, misalkan aku pilih yang sebentar, yang bagus yang mana ya? Nah, yang Oliver ini misalkan. Aku pilih, kemudian aku checklist. Nah, kalau udah nih, kita sesuaikan nih sama objeknya nih ya, kalau udah pas. Nah, kalau udah pas, kita tinggal tarik aja nih durasi teksnya. Kita samakan dengan durasi videonya. Sorry. Nah, di sini. Kalau udah sama seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah pas, menurut teman-teman juga, teman-teman tinggal ekspor. Nah, kita tunggu. Kalau udah selesai, secara otomatis nih, videonya akan tersimpan di galeri handphone kita. Kita kembali nih ke project yang tadi. Kemudian kita hapus nih teksnya, teman-teman. Kita tinggal hapus saja. Nah, di sini kita mulai, teman-teman. Yang pertama, langkah pertama, kita menggunakan yang namanya fitur overlay. Nah, teman-teman bisa menggunakan 2 cara. Menggunakan fitur overlay-nya itu yang ada di fitur edit ya, atau menggunakan fitur utama overlay-nya. Misalkan di sini aku menggunakan di fitur utama overlay-nya ya. Aku pilih overlay, aku tambahkan overlay. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja video yang tadi udah kita buat teksnya ya. Nah, di sini aku pilih video teksnya nih. Lalu tinggal tambah aja. Nah, secara otomatis dia akan masuk nih ke dalam pengeditan aplikasi CapCut-nya di lapisan overlay. Nah, ini menu utama atau track utama. Ini track overlay. Nah, selanjutnya kita samakan nih formatnya sesuai dengan track utamanya. Nah, kalau udah pas, kita menggunakan fitur yang kedua, teman-teman. Yaitu namanya fitur tutupi. Caranya, kita pilih video teks yang ada di overlay ya. Di sini. Kemudian, kita cari yang namanya fitur tutupi. Sebentar, nah ini tutupi. Nah, kita pilih. Nah, di sini banyak template-templatenya ya. Jadi ini sesuai sama kebutuhan teman-teman aja. Enaknya mau pakai yang mana. Nah, di sini aku maunya pakai yang horizontal misalnya. Aku pilih horizontal. Kita rotate atau kita putar garisnya nih 90 derajat.
salah. 90 derajat ke arah kanan ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita tinggal geser aja nih garisnya ke kanan. Seperti ini. Itu untuk menggunakan fitur tutupi, teman-teman. Nah, biar lebih mudah nih ya, teman-teman. Kita perbesar terlebih dahulu timeline-nya. Oh ya, tutupi ini sama aja dengan masking ya, bahasa Inggrisnya ya. Nah, di sini timeline-nya aku perbesar biar lebih mudah. Nah, di sini aku pilih nih tadi yang overlay. Pilih tutupi. Bentar, mana ya tadi tutupi? Nah, ini tutupi. Yang ketiga, sorry. Nah, yang ketiga di sini kita tinggal tambahkan yang namanya keyframe, teman-teman. Nah, di sini tambahkan keyframe. Nah, kita pilih nih sampai objeknya ini keluar sedikit, teman-teman. Tubuhnya. Nah, seperti ini. Baru kita tambahkan keyframe. Nah, di sini aku mau mulai tambahkan keyframe di sini ya, misalkan. Tambahkan keyframe. Nah, nanti kita nggak usah tambahkan keyframe lagi. Karena kalau kita udah geser garisnya, atau kita udah masking, secara otomatis itu keyframe yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu akan muncul. Seperti itu. Nah, kita tinggal geser timeline-nya ya. Seperti ini. Terus kita geser nih garisnya. Kita masking secara perlahan. Sampai teksnya itu muncul semua, teman-teman. Nah, kita garisnya kita geser lagi. Nah, kan teman-teman bisa lihat keyframe-nya akan muncul secara otomatis. Kita geser timeline-nya. Kita geser garisnya. Geser timeline-nya. Kemudian geser garisnya. Nah, seperti ini. Ini udah mulai muncul ya teksnya. Teman-teman bisa lakukan secara perlahan aja. Biar hasilnya lebih smooth pergerakannya. Nah, seperti ini. Lakukan secara perlahan. Sampai teksnya muncul semua. Mengikuti objeknya. Sebentar. Nah, oke. Geser lagi timeline. Terus geser garisnya. Geser lagi timeline. Geser garis. Pokoknya lakukan secara perlahan ya teman-teman. Biar hasilnya terlihat lebih rapih. Nah, sedikit lagi teksnya mau muncul semua nih teman-teman. Nah, kalau udah, tinggal kita pilih cek saja nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Kalau kita perkecil dulu timeline-nya. Nah, di sini akan ada keyframe teman-teman di menu overlay-nya. Nah, ini akan muncul keyframe ya. Karena apa? Karena tadi kita hanya mengaktifkan satu keyframe, terus ada pergerakan, secara otomatis akan muncul keyframe kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, kalau kita putar ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, kita putar. Nah, teksnya mengikuti objek teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi teksnya ini nanti akan mengikuti objek. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman caranya. Yang pertama, di sini saat membuat video kreatif ya, kita kan tadi namanya membuat teks terlebih dahulu. Setelah kita membuat teks terlebih dahulu nih, kita tinggal ekspor. Nah, setelah diekspor, kita kembali ke project yang sebelumnya, terus hapus teksnya. Nah, pertama kita gunain fitur yang namanya overlay ya. Nah, di sini kita tambahin overlay tadi, masukin video yang udah tadi kita ekspor, atau yang udah ada teksnya videonya. Nah, yang kedua, itu kita menggunakan fitur yang namanya tutupi.
Nah, tutupi, pilih yang horizontal. Nah, mana yang tadi tutupi? Nah, ini ya, tutupi, terus pilih yang horizontal. Yang ketiga, itu menggunakan yang namanya keyframe ya, teman-teman. Nah, kalau udah muncul nih semua keyframe-nya, berarti itu udah sempurna, teman-teman. Kita hanya menambah keyframe di durasi awal. Nah, nanti untuk keyframe selanjutnya, kalau ada pergeseran atau pergerakan, secara otomatis keyframe yang kedua itu akan muncul. Keyframe yang ketiga, kalau ada pergerakan lagi atau pergeseran lagi, itu akan muncul. Dan seterusnya. Seperti itu. Sebentar, teman-teman. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman, mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi CapCut.